Nilai-nilai budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang kian terlupakan. Eksistensinya tergantikan dengan budaya-budaya luar. Hal ini membuat karakter budaya Indonesia menjadi hilang. Lantas, apa yang akan terjadi jika negara Indonesia tidak lagi mempunyai karakter? Salah satu akibatnya adalah hilangnya identitas nasional. Jadi, apa itu identitas nasional? Identitas sendiri berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau pribadi, dengan kata lain disebut sebagai jati diri. Sedangkan nasional diartikan sebagai bangsa juga kebangsaan. Identitas nasional adalah jati diri bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Saya akan menjelaskan kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya nasionalisme Indonesia. Secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib dan sependeritaan. Yang kedua, munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme barat. Yang ketiga, beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu atau Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme barat. Faktor dari luarnya yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gerakan nasionalisme Cina. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, Partai Kongres India. Yang keempat, gerakan Turki Muda. Dan yang kelima adalah Filipina di bawah Jos Rizal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan perkembangan nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif, atau tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Yang keempat, periode bertahan. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Identitas meliputi nilai norma dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas, dan konvensivitas sosial digunakan untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi yang memberikan pembenaran atas tindakan. Identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia. Perubahan karakter bangsa harus berangkat dari tindakan nyata yang kita lakukan dalam mencapai sebuah bentuk karakter bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan sesungguhnya. Kapan terakhir kali kita membuang sampah pada tempatnya? Sudah berapa kalikah kita berbohong? Kapan terakhir kali kita mengatakan permisi di depan kerumunan orang? Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi sebuah sentilan yang mungkin kita anggap tidak ada substansinya dengan masalah karakter bangsa. Hal tersebut menyebabkan mulai hilangnya ikatan sosial antar masyarakat.
Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sikap masyarakat Indonesia terhadap identitas nasional Indonesia, implementasi atau penerapannya tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Global dan tantangan identitas nasional. Penelitian mengenai hubungan antara globalisasi dan pengaruhnya terhadap identitas nasional telah banyak dilakukan oleh para ahli dan akademisi, baik pada negara berkembang ataupun negara maju. Juga hubungan antara globalisasi dan identitas pada negara besar dan negara-negara kecil. Seperti yang dilakukan oleh Anthony Sitz, ia mencoba melihat apakah terdapat hubungan antara globalisasi, kondisi politik ekonomi suatu negara dengan identitas nasional yang dirasakan oleh rakyat pada negara-negara di Eropa Barat. Hal ini dilihat dari rasa kebanggaan nasional dan loyalitas nasional bangsa di negara-negara tersebut. Dalam penelitian tersebut, Anthony Sitz menemukan bahwa identitas nasional masih merupakan identitas yang paling dominan sebagai identitas kolektif dalam era globalisasi, walaupun populasi dari wilayah tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan datang dari berbagai daerah dan teritori yang memiliki multiple identitas, tetap saja identitas nasional mereka masih dominan. Pergeseran identitas masyarakat Indonesia saat ini. Identitas nasional merujuk pada kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Mayoritas identitas nasional diperoleh seorang individu berdasarkan pada tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarganya. Perkembangan transportasi di era globalisasi ini memungkinkan identitas nasional bersifat dinamis. Seorang individu dapat memperoleh identitas nasionalnya karena perpindahan penduduk antar bangsa atau imigrasi dan proses naturalisasi. Identitas nasional menjadi pembeda antara menjadi warga negara satu dengan warga negara lainnya. Identitas nasional merupakan salah satu bagian dari identitas sosial yang menjadi ciri dan keanggotaan seorang individu dalam kelompok masyarakat yang berbangsa sehingga memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah air mereka. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, saling menghormati, dan suka bergotong royong. Hal tersebut tentu saja menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keragaman suku, etnis, agama, dan berbagai kategori kelompok budaya lainnya. Beberapa tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Yang pertama, globalisasi diikuti dengan lalu lintas arus barang dan jasa lintas negara dan lintas benua. Masing-masing negara berusaha meningkatkan jumlah produksi dalam negerinya. Yang kedua, semakin tingginya intensitas pekerjaan pada masyarakat perkotaan berpengaruh terhadap semakin minimnya waktu yang dapat mereka gunakan untuk menjalankan peran pendidikan dan penanaman nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang telah memberikan kemudahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik profesional ataupun personal. Yang keempat, gadget yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era global telah memberi peluang pergeseran nilai dan budaya. Gadget telah menjadi media pembawa dan penyebar pesan-pesan globalisasi serta budaya global. 5. Kebutuhan untuk membentuk suatu komunitas berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita bersama, membuat negara-negara membangun koordinasi dan kerjasama regional dalam rangka memajukan perekonomian global.